Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan materi tentang fonologi dengan dosen pengampu Ibu Luli Zahrotul Lutfia, SPD. Dan saya pembawa materi, Novi Febrianti. Kita masuk ke materinya ya teman-teman. Fonologi adalah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Objek kajian fonologi dan jenis fonologi. Seperti yang kita ketahui tentang pengertian fonologi sebagai ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Ditinjau dari objek kajian fonologi diambil dari istilah asal fonologi diambil dari kata pon yang bermakna bunyi. Istilah logi diambil dari kata logos yang berarti ilmu yang kemudian dilahirkan dua bentuk fonem yang terdiri dari fonetik dan fonemik. Fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonetik adalah bunyi bahasa yang kemudian dilafalkan atau diujarkan dari ucapan manusia. Fonetik itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Fonetik artikulatoris sebagai fonetik organis atau fonetik fisiologis yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh indera mulut atau lidah. Fonetik akustik menyelidiki sumber bahasa berdasarkan aspek fisik, berdasarkan frekuensi, getaran, sumber ataupun intensitasnya. Dan fonetik auditoris fokus mempelajari mekanisme penerimaan bunyi berdasarkan penangkapan indera pendengaran kita. Berikutnya adalah fonemik. Sementara fonemik juga bagian dari fonologi yang mempelajari terhadap bunyi didasarkan pada fungsi sebagai pembeda arti. Jadi, di dalam pelafalan bunyi ada bunyi yang memiliki penekanan makna yang berbeda. Apalagi dengan keberagaman bahasa di Indonesia, banyak bahasa daerah yang mempengaruhi fonologi. Kita masuk pada materi berikutnya tentang alat ucap manusia. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Alat-alat ucap itu antara lain paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveum, palatum, venum, dan ulufa. Materi selanjutnya adalah tentang konsonan. Konsonan adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Penjelasan. 1. Konsonan hambat, yaitu konsonan yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru sama sekali dihalangi, misalnya P, B, K, T, D, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, konsonan hambat dapat disudahi dengan suatu letusan. Dalam hal ini, konsonan hambat itu tersebut konsonan peletus atau konsonan eksplosif, misalnya konsonan P dalam kata pukul, lapar. 2. Frikatif, yaitu bila udara yang keluar dari paru ke paru digesekkan terjadilah bunyi yang disebut bunyi geser atau frikatif, misalnya V, F, KH. 3. Spiran, yaitu bila udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan berupa pengadukan, sedangkan itu terdengar bunyi desis, maka konsonan itu disebut spiran. 4. Lukida
atau disebut juga lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengangkat lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan keluar melalui kedua sisi. 5. Getar atau trill, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke alveum atau pangkal gigi, kemudian lidah itu menjauhi lagi alveum dan seterusnya. Terjadi lagi seperti tadi berulang-ulang dengan cepat sehingga udara yang keluar digetarkan. Bunyi ini yang dihasilkan dengan ujung lidah sebagai artikulator disebut getar apikal. Berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas 1. Konsonan oral, yaitu bila udaranya keluar melalui rongga mulut, misalnya P, B, K, D, W, dan sebagainya. 2. Konsonan nasal, yaitu bila udaranya keluar melalui rongga hidung, misalnya M, N, nya, eng. Berdasarkan turut tidaknya pita suara bergetar, konsonan dapat dibagi atas 1. Konsonan bisuara, yaitu bila pita suara turut bergetar, D, B, N, G, W, dan sebagainya. 2. Konsonan tak bisuara, yaitu bila pita suara tidak bergetar, P, T, J, K, dan sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.